Oke, mudah-mudahan sudah bisa muncul di layar masing-masing. Nah, ada soal seperti ini. Berhasil diamati 2 buah ekstra galaksi. Galaksi selain galaksi Bima Sakti. Itu semua disebutnya ekstra galaksi. Salah satu galaksi diketahui berada di jarak 35 juta tahun cahaya. Dengan kecepatan radialnya. Kecepatan radial itu kecepatan dalam arah garis pandang. Jadi selama disebut kecepatan radial, artinya dia bisa bergerak menjauhi kita atau mendekati kita. Karena baik menjauh ataupun mendekati kita, itu terjadinya dalam arah garis pandang. 580 km per sekon. Galaksi yang satunya lagi berada di jarak yang lebih jauh, 1100 juta tahun cahaya, dengan kecepatan radial 25.400 km per sekon. Ditanyakan di sini berapa konstatable menurut masing-masing dari hasil pengamatan. Kemudian menurut kita sebagai pengamatnya, hasil mana yang bisa lebih kita percayai. Berikan alasannya, berikan pula taksiran dari nilai kecepatan pekuliar untuk galaksi yang terdekat. Demikian. Ada ide bagaimana memecahkan problem ini? Informasinya diberikan semua, ada jarak dan ada kecepatan radial. Jadi kecepatan radial ini analog dengan yang tadi VR itu ya, kecepatan menjauh. Ketika kita bertemu dengan efek Doppler untuk gelombang cahaya. Tapi kan karena tidak ada informasi besarnya pergeseran garis spektrum, maka tentu kita tidak perlu menggunakan hubungan tersebut. Tapi yang kita perlukan adalah justru hubungan antara besarnya kecepatan radial dengan jarak. Jadi kita bisa bagi ini ke dalam 2 kasus untuk galaksi yang dekat, yang diketahui jaraknya adalah sebesar 35 kali 10 pangkat 6 tahun cahaya. Ini setara dengan berapa? Berapa parsek? Baik, ini saya tuliskan faktor konversinya ya. 1 parsek itu sama dengan 3,26 tahun cahaya. Parsek disingkat PC. Demikian. Jadi kalau kita punya jarak galaksi terdekat itu 35 juta tahun cahaya, berarti kalau kita nyatakan dalam satuan parsek, maka nilai ini akan kita bagi dengan 3,26 tahun cahaya. Ini kita bagi dengan 3,26 tahun cahaya per parseknya. Sehingga kita akan peroleh hasil, sebentar, di mana kalkulator saya? Kok kalkulator saya raib? Sebentar, di mana dia? Iya.
Sudah ketemu. 35 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 3,26 tahun cahaya dikalikan 1 parsek. Dapat nilai 107.36196,32 parsek. Atau setara dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10,74 megaparsek. Sekian ya. Ini untuk yang galaksi terdekat. Terus ada kecepatan resesifnya, kecepatan dalam arah radialnya sebesar ini. V1-nya ini. VR1. Nah, demikian sebesar ini. Sementara untuk galaksi yang jauh, informasi yang kita miliki adalah ini nilainya 1.100 juta tahun cahaya, berarti ini 1.100 dibagi 3,26. 1.100 juta dibagi 3,26, hasilnya adalah komanya ini koma 9, kepalanya 3374 2331 2,9 atau 1, 2, 3, 4, 5, 6 337,42 337,42 megaparsek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. VR2-nya nilainya adalah 25.400 km per sekon. Berapakah nilai konstanta Hubble? Atau tadi lebih tepat bukan konstanta Hubble ya, tapi parameter Hubble. Parameter Hubble menurut masing-masing pengamatan adalah sebesar H01. Itu adalah V sama dengan H0 dikali D. Maka mencari H0, V dibagi D. Ya, VR1 per D1. VR1 per D1. Demikian. Ini dibagi ini. Oke, kita peroleh 580 dibagi 10,74. Hasilnya dapat 54,00 km per sekon per megaparsek. Sekarang untuk galaksi yang terletak lebih jauh, hal yang sama kita lakukan. Ini diganti 25.400 km per sekon. Ini diganti dengan 337,42
untuk memberi kepada kita hasil 25.400 dibagi 337,42. Nilainya 75,23 km per sekon. Nah, di sini menariknya. Tadi sudah saya sampaikan di sesi sebelumnya bahwa bergantung pada objek apa yang menjadi referensi pengamatannya, para ahli kosmologi itu memperoleh nilai parameter Hubble tidak dalam satu nilai yang tunggal, tapi ada dalam rentang. Mulai dari 50 km per sekon per megaparsec sampai 100 km per sekon per megaparsec. Dan saat ini Himpunan Astronomi Internasional memilih nilai 72 km per sekon per megaparsec sebagai nilai yang diadopsi sebagai jalan tengah untuk berbagai hasil pengamatan yang memberikan hasil berbeda-beda tadi. Tentu ada alasan lebih ilmiahnya, bukan sekedar untuk mencari jalan tengah saja. Nah, ternyata dari pengamatan terhadap 2 buah ekstragalaksi dalam soal ini terjadi nih. Didapatkan nilai parameter Hubble terkecilnya 54 km per sekon per megaparsec dan yang terbesarnya juga 75,23 km per sekon per megaparsec. Nilai-nilai ini ada dalam rentang 50 sampai 100 km per sekon per megaparsec. Ditanyakan dalam soal ini, hitungan manakah yang menurut Anda dapat lebih dipercaya? Hitungan lebih demikian. Ada yang bisa jawab? Lebih milih ke hasil yang mana? Yang lebih kita percaya sebagai nilai benar? Silakan di unmute. Nggak ada suara ini. Ada yang berani jawab? Ada 2 cara dalam menjawab ini ya. Ada 2 pendekatan untuk menjawab ini. Pendekatan pertama, dan ini merupakan cara paling sederhana. Cara paling sederhana. Yang kita lakukan adalah bandingkan nilai H0 yang diperoleh
dan pilihlah nilai H0 yang lebih dekat dengan nilai yang diyakini saat ini. Ini cara yang paling sederhana. Dari dua nilai H0 yang kita peroleh dari kedua galaksi dekat dan galaksi yang lebih jauh, tentu yang lebih dekat ke nilai H0 yang diyakini sebagai nilai benar saat ini, yaitu yang 72 km per sekon per megaparsek tadi, berarti adalah nilai yang 75,23 km per sekon per megaparsek. Ya kan? Artinya yang lebih apa tadi bahasa dalam soalnya dapat dipercaya adalah nilai H0 dari pengamatan galaksi yang lebih jauh. Ya. Pendekatan kedua. Nah, ini lebih ilmiah ini ya. Pendekatan kedua. Hasil pengamatan terhadap galaksi jauh lebih dapat dipercaya sebab nilai kecepatan radial galaksi ini lebih besar daripada nilai kecepatan pekuliar yang biasanya memiliki orde beberapa ratus kilometer per sekon. Ya. Lebih besar daripada nilai kecepatan pekuliarnya. Nah, ini. Kecepatan radial galaksi yang lebih jauh ini tadi berapa? 1.100 juta. 25.400 km per sekon. 25.400 km per sekon. Jelas saja ini lebih besar daripada peculiar velocity atau kecepatan pekuliar yang ordenya hanya beberapa ratus kilometer per sekon. Sehingga kita lebih memilih juga hasil pengamatan yang kita peroleh dari galaksi yang lebih jauh. Gitu. Dan pendekatan yang kedua ini yang lebih mantap, lebih kokoh secara keilmuan untuk dijadikan alasan. Nah, selanjutnya mengapa demikian? Alasannya tadi ya. Alasannya kalau dengan pendekatan pertama, karena nilai H0 yang didapat dari galaksi yang jauh lebih dekat dengan nilai yang diyakini sebagai nilai benar saat ini. Kalau pakai pendekatan kedua, karena nilai kecepatan radial galaksi yang lebih jauh itu lebih besar daripada nilai kecepatan pekuliar yang ordenya hanya beberapa ratus kilometer per sekon. Nah, kemudian berikan taksiran dari kecepatan pekuliar galaksi yang terdekat. Nah, demikian. Taksiran peculiar velocity untuk galaksi terdekat. Nah, sebenarnya apa itu peculiar velocity? Bagaimana hubungan peculiar velocity dengan kecepatan-kecepatan lain yang diketahui dalam soal? Ya, peculiar velocity
itu berhubungan dengan V apa namanya? V resesif tadi itu. V resesif tadi itu apa? Kecepatan pengembangan alam semestanya. Ya, berhubungan dengan kecepatan pengembangan alam semestanya. Dengan hubungan yang seperti apa? Sederhana sebenarnya. Ini hubungan yang memenuhi adalah ini dia. V total sama dengan VR Waduh, ini sebentar, ini kenapa bergerak ini? Tunggu. V total VR ditambah V pekuliar. Demikian. Di sini tadi, ini kan harusnya nilainya nilai V resesifnya. Kecepatan mengembangnya alam semesta tadi. Cuman kita hampiri dengan menggunakan kecepatan radial dari masing-masing galaksinya tadi ini. Ya. Makanya kita kemudian kan ditanya, nah nilai H0 mana tuh yang lebih dipercaya? Kan gitu. Karena kita menggunakan pendekatan mengganti nilai V resesif dalam rumus V sama dengan H0 kali D-nya itu, karena V resesifnya kita ganti dengan V radial, V dalam arah garis pandang, maka kita wajar tadi itu ditanya nilai mana H0 yang lebih bisa dipercaya. Nah, sekarang V resesif itu yang sesungguhnya itu muncul di sini. Laju kecepatan pengembangan alam semestanya. Nah, V total di sini tidak lain tidak bukan adalah V radialnya tadi. Ya, V radialnya tadi. Nah, oke, kita kembali lagi ke sini. Karena nilai H0 dari galaksi yang lebih jauh, yang lebih dapat dipercaya, maka kita akan menghitung terlebih dahulu VR, ya, galaksi dekat kan yang ditanyakan. Ini dia, untuk galaksi yang terdekat nih. Yang ditanyakan yang galaksi terdekat. V resesif galaksi dekat menggunakan nilai H0 dari galaksi yang jauh, yang ini tadi. Mana tadi? Yang 70 berapa tadi? Nah, ini 75,23 km per sekon per megaparsec. Nah, ini. Yaitu hasilnya adalah VR galaksi dekat sama dengan H0 kita kalikan D dari galaksi dekat. H0-nya kita pakai yang nilai ini.
Oke. Kita kalikan dengan jaraknya. Berapa jarak dia tadi? Dia ada di jarak 35 juta tahun cahaya. Tadi itu sudah dinyatakan dalam megaparsec ini nilainya. Ini dia nilainya. Ini kan satuannya kilometer per sekon per megaparsec. Nah ini sendiri satuannya megaparsec. Ya kan? Megaparsec sebagai pembilang yang ini, ketemu megaparsec sebagai penyebut yang ini. Saling bagi mereka. Sehingga akhirnya dapat nilai V resesifnya dalam kilometer per sekon. Dalam kilometer per sekonnya 75,23 dikalikan 10,74. 807,97 kilometer per sekon. Ini dia. Berarti kita bisa hitung sekarang berapa nilai V pekuliar, nilai V pekuliar galaksi yang lebih dekat adalah ini. V pekuliarnya adalah V total dikurangi VR. Nah, demikian. Ya kan? Atau bisa saya tuliskan, ini saya pindahkan saja ke kiri, ini sama dengan, nah demikian. V totalnya berapa tadi? Kecepatan radial dia, ini dia. Untuk galaksi yang lebih dekat. Ini dikurangi V resesifnya, ini dia. Kita peroleh nilainya adalah 580 dikurangi 807,97 minus 227,97 kilometer per sekon. Oke, kecepatan adalah besaran vektor. Dia punya nilai, dia punya arah. Jadi tanda negatif di sini dimaknai dalam arah yang berlawanan dengan arah yang kita anggap sebelumnya. Ordenya kan betul kan, kecepatan pekuliarnya ordenya beberapa ratus kilometer per sekon. Ini hampir 230 kilometer per sekon. Demikian untuk soal yang seperti ini nih, ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Mumpung masih bertemu saya nih. Kalau ada umur kita baru ketemu lagi kalau adik-adik lulus seleksi dari provinsi ke nasional. Kalau nggak ada takdirnya kita ketemu lagi, ya berarti inilah pertemuan terakhir kita nih. Mumpung masih ada takdirnya ketemu, silakan kalau ada yang bertanya. Nah, jadi saya tekankan lagi. Tadi di awal ada catatan apa? Ingat nggak tadi tuh? Mana tuh yang ada delta lambda, delta lambda? Nah ini dia. Ya. Kalau V resesif bernilai positif, galaksi bergerak menjauh. V resesif bernilai negatif, galaksi bergerak mendekat. Nah, yang tadi kita hitung itu bukan V resesif, tapi V pekuliarnya.
Vipakular bernilai negatif dimaknai sama juga, yaitu dimaknai bahwa galaksi yang lebih dekat tersebut bergerak mendekat ke arah kita sebagai pengamat. Jadi galaksi yang dekat tersebut bergerak ke arah galaksi Bima Sakti. Kasusnya sama seperti yang saya contohkan di awal, Andromeda. Galaksi Andromeda itu galaksi tetangga kita, hanya 2,5 juta tahun cahaya dari Bima Sakti. Pengamatan terhadap spektrumnya menunjukkan pergeseran ke arah warna biru dari spektrumnya galaksi Andromeda ini. Jadi galaksi Andromeda sedang bergerak mendekati kita. Silakan bertanya. Kak Vega ada hadiah nggak buat yang bertanya, Kak Vega? Dikasih hadiah apa Kak Vega untuk yang mau bertanya nih? Biar semangat mereka bertanya. Adilah, ada pertanyaan Adilah. Dengar suara saya Adilah? Dengar Pak. Ada hadiahnya tuh dari Kak Vega. Mungkin sedang memikirkan apa hadiahnya. Enggak Pak, itu kemarin katanya Mira ada itu masuk mau minta materi ke email Bapak. Tapi Mira, nggak bisa Mira. katanya. Apa yang nggak bisa? Mau Nggak bisa kirim email. Yang bersangkutan mau tidak minta bisa materi kirim Bapak ke email Sebentar, Bapak. yang bersangkutan sudah kirim email kosong belum ke saya? Kurang tahu Pak. Terakhir kali yang kirim email kosong ke saya itu Jonathan, kemarin sore. Jonathan. Oh. Siapa nih yang mau bicara tadi nih? Sebelum Adilah nih. Siapa ini ya? Zinta. Zinta, ada pertanyaan. Zinta, ini baru saya lihat nih nama ini ada nih. Friska juga baru saya lihat nih. Nama ini muncul hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum bertanya itu dilarang. Memang boleh, Pak. Memang ada, Pak. Waktu di mana bertanya itu dilarang. Ya ada ya ketika ujian sedang berlangsung. Nggak boleh. Ya karena tidak ada yang bertanya, siswalah yang akan saya tanya kalau begitu. Nah ini. Ini dia pertanyaan saya kepada para siswa. Yang lebih memilih ditanya daripada bertanya. Panjang gelombang diam dari garis hidrogen liman alfa berada di daerah ultraviolet. Ingat ya, ini kan sebagian besar kemarin katanya naik ke kelas 12. Teori atom dipelajari di kelas berapa itu? Ini sudah belajar belum? Garis hidrogen alfa, hidrogen beta, garis mer. Sudah belajar belum ya? Di fisikanya ini. Belum, Mbak. Belum. Ya, nggak apa-apa kalau belum. Sekarang kan belajar dengan saya. Jadi, panjang gelombang diam garis hidrogen liman alfa berada di daerah ultraviolet, yaitu di daerah panjang gelombang 0, siapa yang nyoret-nyoret nih? Wah, ada yang marah nih ke saya nih, nyoret-nyoret monitor ini. Lambdanya 0,1216 mikron. Mikron itu sama dengan mikrometer ya. 1 mikrometer berarti 10 pangkat min 6 meter. Berapakah panjang gelombang garis ini ketika kita mengamati spektrum sebuah kuasar yang mengalami pergeseran merah. Pergeseran merah dialaminya sebesar 5,82.
Jadi setelah kita bisa menjawab berapa nilai panjang gelombangnya, ya, kita harus jawab juga di daerah mana panjang gelombangnya itu. Kan awalnya di daerah ultraviolet, ya, untuk yang diam. Ini di daerah ultraviolet ini spektrum garis hidrogen 5 alfa yang ada di laboratorium di bumi. Nah, garis hidrogen 5 alfa ini dijumpai juga di sebuah kuasar. Kuasar itu galaksi raksasa yang jaraknya sangat jauh, yang bisa terlihat dari galaksi kita Bima Sakti. Jadi kuasar ini adalah galaksi. Nah, spektrum yang kita terima dari kuasar ini menunjukkan juga bahwa garis hidrogen alfa. Nah, garis hidrogen 5 alfa yang kita punya di laboratorium ini itu berada di daerah ultraviolet, di daerah panjang gelombang 0,1216 mikron. Nah, kuasar karena di jarak yang jauh dari Bima Sakti, berarti pasti dia bergerak dengan sangat cepat. Ingat tadi itu, dari hubungan yang sederhana tadi, V resesif sama dengan H0 dikali B, semakin jauh jarak suatu galaksi dari Bima Sakti, semakin cepat juga galaksi itu bergerak menjauhi Bima Sakti. Berarti kalau jarak kuasar itu sangat jauh dari Bima Sakti, maka dia juga akan sangat cepat bergerak menjauh. Nah, karena kuasar ini bergerak, dan ingat, gerakannya bukan karena gerak diri si kuasarnya, tapi karena pengembangan alam semestanya yang membawa serta si kuasar ini. Ya.